Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati wali kota, para camat, para kepala desa, dan kepala kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Isi surat edaran itu adalah anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kelurahan, dan desa, untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik YouTube, Facebook, maupun Instagram, serta perangkat media sosial lainnya agar diketahui publik secara terbuka. Dalam setiap bulan, kita wajib untuk menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu. Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan, baik masyarakat biasa, para pekerja atau buruh, karyawan, pegawai negeri, TNI, Polri, maupun para pengusaha, dari mulai pengusaha UMKM sampai pengusaha besar. Untuk itu, tidak ada jalan bagi kita untuk mewujudkan tujuan pembangunan agar terwujud pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang terbuka, pembangunan yang transparan dan akuntabel adalah dengan cara membangun menggunakan jaringan media sosial sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil. Semoga jalan ini menjadi jalan terang mewujudkan Jawa Barat istimewa. Itu deh teman-teman ya, Kang Deddy menyuruh kepada bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk transparan ke media sosial ya, YouTube atau media sosial lainnya untuk mengetahui pengeluaran atau penghasilan dari daerahnya masing-masing ya. Dikarenakan sekarang itu zamannya zaman digital, jadi harus serba transparan, jadi diketahui langsung sama warganya di daerah seluruh Jawa Barat. Nah itu perintah Gubernur Jawa Barat, awas aja di apa namanya dikurangi atau dilebihi, pasti ketemu nih sama warga Jawa Barat atau warga net dimanapun berada, pasti ditelusuri masa dana segini dipakai segini jadi segini, biasanya gitu. Biasanya kalau dimasukkan ke media sosial itu banyak reaksi-reaksi dari warga Jawa Barat macam-macam, dan ada juga yang mengetahui itu dananya kemana, alirannya kemana, dipakai apa. Kalau tidak sesuai dengan angka yang ditampilkan di media sosial dari bupati atau wakil atau wali kota di seluruh Jawa Barat, jadi kan tahu tuh warganya tuh, oh bahwa di daerah itu sedang membangun ini gitu teman-teman ya. Selain itu juga semoga pembangunan di Jawa Barat terus-terusan berhasil dan menyenangkan dari wisatawan daerah lain atau bahkan dari mancanegara ya teman-teman. Itu tujuan Kang Deddy Mulyadi untuk transparan ke warganya ya. Aing mah kajorkeun di imah puasa. Kan ngomong naon si anjing di dieu. Tinggal sok ngomong di dieu teh aing. Barudak, tah ieu contoh di mana pemerintah teh memang anti kritik. Ieu kejadian di Garutnya di mana warga diintimidasi ku 4 keluarga kades gara-gara osok membuat konten tentang mengkritik jalan butut. Menurut orang ya sebagai warga juga ya, tapi memang bukan warga Garut gitu ya kan. Seharusnya gitunya lamun misalkan memang embung dikritik nya evaluasi atau mun teu nya buru-buru omean atuh ya, da jalan teh kan akses ya menuju ekonomi yang lebih baik, dan apapun itu sangat penting jalan teh. Lagi pula kan eta kenyataanna nanya jalan butut, lamun misalkan ngaalus-alus jalan butut tak eta kakarek ngaranna fitnah.
Lamun dihitung-hitung di masa pemilihan kades tapi ka ayeuna geus sabaraha taun tah menjabat. Pira ku ayeuna jalan masih kene can diomean sementara dana desa mengalir terus tiap bulan ya kan dalam jumlah besar loh eman. Ya wajar dong menjadi pertanyaan masyarakat kemana tah duit. Ayeuna lamun misalkan dipakai jang bantuan oge warga gitu jang bansos pasti aya sesakna keneh lah da moal mungkin KB dibikin sebagai bansos meureunnan ataupun misalkan jang operasional nu lain oge asa teu mungkin kabeh gitu ya kan atawa nya ieu mah atawa lamun misalkan memang desa teu mampu memperbaiki jalan kan ecek gubernur oke nyasok teu naon warga mempostingkeun nya sugana atuh ke depannya mah ya kan diperbaiki gitu kuduna mah dirojong dibantu gitu pihak desa teh ya lainnya malah mengintimidasi. Nah ini mah sungguh sangat keterlaluan saya cek orang mahnya dengan manehna seperti itu ya. Ini justru memunculkan spekulasi bahwa ada apa-apa gitu dengan dana desa eta teh dan diduganya disalahgunakan. Matak tong heran lamun misalkan aya kades enggeus menjabat langsung jadi barareunghar gitunya ujung dulur-dulurna kecipratan heuda meureunannya dalam kesuksesan lagi nya didukung keluargana seperti nu di Garut iya kan didukung tuh ku keluarga-keluargana gitu ya kan dibela. Nah seperti itu orang mah tidak bermaksud berpikiran jelek tapi kebanyakan seperti itu gitu. Nah itu pendapat dari tetehnya ya soal intimidasi keluarga kades Panggalih Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut teman-teman ya. Nah betul juga menurut tetehnya kenapa anti kritik banget itu apalagi keluarganya peporongos begitu ya kepada warga yang mengkritiknya yang sering memposting jalan butut di kampungnya di desanya. Ya mungkin kalau kadesnya tidak ngambil atau tidak ngecoceng uang ini itu ya tidak akan takut apalagi keluarganya yang paling ngegas itu ya. Nah kita tunggu saja nih lagi di audit sama pihak terkait nih langsung turun nih wakil bupatinya juga Bupati Garut ya kemarin ya sudah berapa tahun dia itu menjabat ya tapi jalannya butut terus ya kalau tidak takut mah kenapa harus diintimidasi sampai 2 jam teman-teman ya kemarin Kang Deddy menanyakan ke warga itu 2 jam dan 4 hari tidak berjualan telur katanya ya dikarenakan mungkin takut intimidasi terus dari keluarga kades itu dan KDM secara langsung akan melindungi warga itu ya teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa sama warga yang mengkritik di desanya itu jalan butut kalau ada apa-apa berarti ya kita langsung hajar saja itu keluarga kadesnya sama keluarga kadesnya pasti apalagi saya berpesan kepada yang memakai topi itu yang paling ngegas ya kelihatan wajahnya itu saja sih yang lainnya tidak kelihatan kan dari belakang soalnya dari sore sampai Isya katanya ya kemarin pas ditanya sama KDM itu gila itu mau interogasi penjahat apa-apa itu kan warga biasa ya bener gak warga biasa itu mengkritik kenapa harus diinterogasi sampai 2 jam ya kalau tidak korupsi gak sampai 2 jam gitu cukup 5 menit saja ya betul gak iya itu teman-temannya. Nah kita lanjutkan nih KDM memberikan 5 juta ke warga yang diintimidasi sama keluarga kades. Sekarang bagaimana hubungan dengan keluarga kepala desanya? Bapak sudah ketemu kepala desanya belum? Belum Pak, masih dalam tahap proses mediasi antara keluarga yang mengeroyok sareng keluarga anu video Pak. Oh. Baru sekarang sekarang ini keluarga di yang si keluarga kades ya itu intimidatif.
mengkeroyok yang memvideo ke akang ini. istilahnya ke bawah. Oh ya udahlah, nanti dengan Kebawa tayangan itu ini insya Allah ikutan selesai. nih. Dan nanti bisa jadi saya berkunjung ke sana untuk diselesaikan. Ya. Ayo KDM Atau akan nanti saya turun undang ke deh sana. kepala desanya, saya undang. Untuk Nah bagus biar KDM selesai. undang saja. Oh, sudah berapa lama? Berapa hari nggak dagang telur? Sudah hampir 4 hari lah. Gara-gara Aduh, Soalnya takut, 4 hari tidak dagang takut siapa. di jalan dicegat. oh enggak lah, nanti saya Salam. kasih tahu nggak boleh. Gara-gara Salam, ini, salam. gara-gara ini jadi Nah, tidak dagang. Nah sekarang Akang istri sudah punya terkenal se-Indonesia sekarang ya. Punya anak. baru 1. Oh kemudian istri dan anak dari mana biaya hidupnya? Akang berhenti dagang telur. Ada kemarin lah simpanan sedikit. Oh, berapa simpanan yang kepake? 600-an. Oh, pakai ya. Ya udah Kang, nanti saya bantu untuk modal dagang telurnya, saya bantu 5 juta. Saya kirim sekarang. Biar semangat. Semangat. Biar kan itu keganti tuh, kemarin berhenti kerja dan besok Akang nggak usah takut dagang lagi aja. Perintah bapak Aing. Nah itu dia teman-teman ya, masih berlanjut ternyata teman-teman. Kang Holis sudah ini beres sama KDM, ternyata sekarang yang diintimidasi sama keluarga Kades itu adalah keluarga yang memvideokan Kang Holis saat diintimidasi sama keluarga Kadesnya. Wah ini bikin panjang aja nih, dan KDM akan turun langsung ke desa Penggalih, atau si Kadesnya akan diundang sama Gubernur Jawa Barat. Dan selain itu juga Kang Deddy Mulyadi mengasih modal ke Kang Holis 5 juta dikarenakan sudah tidak berjualan selama 4 hari dikarenakan ketakutan sama keluarga Kades bisa dicegat, bisa di kumaha namanya di jalan teman-teman ya. Nah selain itu juga lewat tayangan KDM akan selesai semuanya, dan siap-siap KDS ngabur-gigi namanya tuh. Kadesnya sudah disepil sama Kang Holis, itu namanya Wahyu Salam Wahyu. Kades yang mengintimidasi keluarganya yang mengintimidasi ke Kang Holis, salam dari saya, salam olahraga. Terus Kang posting ke jangan takut ya. Waduh sekarang nih keluarga yang memvideokan Kang Holis saat diintimidasi, sedang diintimidasi ini sama keluarga Kadesnya, lagi apa namanya lah, silaturahmi lah biasa teman-teman. Awas aja kalau yang memvideokan Kang Holis sedang diintimidasi sama keluarga Kades itu diintimidasi lagi, awas ya, ini bakal terus diserang sama netizen ya si keluarga Kadesnya. Terus ya bah, kalau sama KDM belum selesai, ini belum selesai nih kasus ini, kita tunggu saja nextnya ya teman-teman, jangan sampai terlewatkan nih sampai tuntas desa Penggalih kecamatan Cisewu ini teman-teman, sampai tuntas tapi jalanan PK marulus gitu, jangan sampai cuman ya beres intimidasi selesai kasus, jangan, tidak bisa begitu ya, harus ada buktinya kerjanya. Nah itu saja teman-teman, coba cek di dimanapun berada ya, informasi terbaru dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi soal terbarunya itu soal KDM memerintahkan kepada Bupati Wali Kota se-Jawa Barat untuk transparan pengeluaran dan penghasilan kepada warganya di seluruh Jawa Barat, transparan lewat media sosial YouTube, TikTok atau apa saja teman-teman, dikarenakan mudah diakses sama warga gitu ya teman-teman.
selain itu juga gak ada yang mengasih modal ke oleh warga yang ditinggal sama keluarga korban. Itu saja informasi, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu semuanya warga Jawa Barat dimanapun berada ya. Itu yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus